Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dalam kesempatan ini saya mengajak dan mengingatkan diri saya sendiri, tuan-puan, bapak ibu, saudara dan saudari, untuk kita saling mengingatkan atau saling berpesan dengan kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tuan-puan, bapak ibu, saudara dan saudari yang sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam video sebelumnya kita telah membincangkan mengenai waktu-waktu sholat zuhur, sholat asar, dan sholat maghrib. Dalam kesempatan kali ini kita akan membincangkan waktu sholat isya. Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' mengatakan bahwa umat Islam telah ijma' bahwa awal waktu sholat isya adalah apabila syapak ini cahaya berwarna merah di ufuk barat telah hilang. Ada beberapa hadis sebagai dalilnya. Hadis yang pertama adalah hadis Jibril atau hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Tsumma sholal isya hina ghaba syafaq." Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 149, Abu Dawud nomor 393. Maksudnya, kemudian Jibril mendirikan sholat isya ketika syafaq telah hilang. Hadis ini sebetulnya hadis panjang yang menceritakan bagaimana Jibril telah mengimami Rasulullah SAW di Makkah Al-Mukarramah 2 hari, sholat mulai dari sholat zuhur sampai subuh. Begitu hari pertama selesai dan dilanjutkan dengan hari kedua. Dalam hadis ini Jibril sholat isya ketika syafaq telah hilang. Hadis yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan dari Sulaiman bin Buraidah radhiyallahu anhu dari bapaknya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapaknya mengatakan, "Tsumma amarahu faqamal isya hina ghaba syafaq." Hadis riwayat Muslim nomor 613. Maksudnya, kemudian Rasulullah SAW memberi amaran kepada Bilal radhiyallahu anhu, lalu Rasulullah SAW mendirikan sholat isya ketika syafaq telah hilang. Hadis yang ketiga adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dari bapaknya, dari Rasulullah SAW. Bapaknya Abu Musa mengatakan, "Tsumma amarahu faqamal isya hina ghaba syafaq." Hadis riwayat Muslim nomor 614. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi amaran kepada orang-orang, lalu Rasulullah SAW mendirikan sholat isya ketika syafaq telah hilang. Jadi berdasarkan ketiga hadis yang telah disebutkan, bahwa waktu sholat isya adalah awal waktu sholat isya adalah ketika syafaq telah hilang. Adapun akhir waktu sholat isya yang dipilih ada 2 pendapat yang masyhur, yaitu pendapat pertama yang masyhur dalam pendapat baharu Imam Asy-Syafi'i adalah bahwa sungguhnya waktu sholat isya berterusan sehingga sepertiga malam. Dalilnya adalah hadis Jibril Ibnu Abbas, hadis Ibnu Abbas yang telah kita sebutkan tadi di awal. Ini
yang di awal tadi adalah pada hari pertama Jibril mengimami sholat Rasulullah SAW. Kemudian pada hari kedua Jibril mengimami Rasulullah juga sholat isya. Summa sholat isya al-akhirah hina dhahaba thuluthul lail. Pada hari kedua Jibril mengimami Rasulullah SAW. Kemudian Jibril sholat isya yang kedua, ya, pada hari yang kedua. Hina dhahaba thuluthul lail, ketika telah berlalu sepertiga malam. Jadi telah lewat sepertiga malam. Dalil kedua adalah hadis yang diriwayatkan dari Sulaiman bin Buraidah. Sama juga tadi, yang tadi adalah pada hari pertama Rasulullah SAW telah mengimami orang-orang pada masa itu. Pada hari yang pertama, pada hari yang kedua Rasulullah SAW sholat isya, ya. Wa sholal isya ba'da madhahaba thuluthul lail. Bapaknya Sulaiman bin Buraidah mengatakan, dan Rasulullah SAW mengimami sholat isya orang-orang pada masa itu setelah berlalu sepertiga malam. Hadis ini adalah hadis riwayat Muslim nomor 613. Jadi hadis Jibril dan hadis Sulaiman bin Buraidah mengatakan sholat isya yang kedua adalah setelah berlalu sepertiga malam. Dalil yang ketiga adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari. Hadis Abu Musa al-Asy'ari yaitu summa akharal isya hatta kana thuluthul lail awal. Hadis riwayat Muslim nomor 614. Maksudnya kemudian Rasulullah SAW mengakhirkan waktu sholat isya sehingga waktu sepertiga malam yang pertama. Ini hadis riwayat Muslim nomor 614. Jadi pendapat yang pertama tadi mengatakan bahwa sholat isya itu sampai lewat sepertiga malam. Hadisnya telah disebutkan tadi, hadis Jibril, hadis Sulaiman bin Buraidah, dan hadis Abu Musa al-Asy'ari. Yang pendapat yang kedua yang masyhur dalam pendapat lama Imam Asy-Syafi'i dan imla pendapat baru adalah bahwa waktu salat isya berterusan sehingga pertengahan malam. Sehingga pertengahan malam. Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, wa waktu sholatil isya ila nisfil laili awsat. Hadis riwayat Muslim nomor 612. Maksudnya waktu sholat isya adalah sehingga pertengahan malam yang di tengah. Dalam hadis Abdullah bin Amr riwayat Muslim yang lain, fa idza sholaitumul isya fa innahu waqtun ila nisfil lail. Hadis riwayat Muslim nomor 612. Maksudnya apabila kamu sekalian mendirikan sholat isya, maka waktunya adalah sehingga separuh malam telah berlalu. Para ulama telah berbeza pendapat mengenai pendapat yang paling sahih di antara kedua-dua pendapat tersebut. Kalangan ulama Syafi'i mensahihkan sehingga sepertiga malam adalah Al-Baghawi dan Ar-Rafi'i. Ulama yang memutuskan dengan pendapat ini ada Al-Marwadi dalam Al-Iqna', Al-Ghazali dalam Al-Khulasah, Asy-Syafi'i dalam Al-Umdah. Abu Atib mengatakan bahwa Abu Ishaq Al-Marwazi telah mensahihkan waktu akhir sholat isya sehingga pertengahan malam. Ulama lain yang mensahihkan akhir waktu sehingga pertengahan malam adalah Abu Hamid Al-Muhammili, Sulaiman dalam Ru'usul Masail, Abul Abbas Al-Jurjani, Syekh Nasr dalam Tahzibnya, dan Aryani. Ulama yang telah memutuskan dengan pendapat ini adalah Abu Abdillah Az-Zubairi, Salim dalam Al-Kifayah, Al-Muhammili dalam Al-Muqni, dan Nasir Al-Muqaddisi dalam Al-Kafi. Imam Nawawi mengatakan bahwa kedua-dua waktu yang telah disebutkan barusan adalah waktu ikhtiar sholat isya, dan ini adalah pendapat jumhur ulama Syafi'i. Pendapat yang dipilih
Untuk waktu ikhtiar adalah sehingga sepertiga malam berlalu. Apabila waktu ikhtiar telah berlalu, maka masuk waktu zawas, sehingga terbit fajar yang kedua. Ini adalah pendapat mazhab Asy-Syafi'i yang telah dinaskan oleh Imam Asy-Syafi'i, dan jumhur ulama Syafi'i telah memutuskan dengannya. Imam An-Nawawi mengatakan dalam kitabnya Al-Majmu' bahwa bagi sholat Isya ada 4 waktu, yaitu waktu yang pertama adalah waktu fadilah, waktu utama. Waktu utama sholat Isya yaitu adalah awal waktu, sama dengan waktu-waktu sholat yang lain. Ada waktu fadilah, yaitu waktu di awal waktu. Waktu yang kedua adalah waktu ikhtiar, yaitu selepas waktu fadilah, sehingga sepertiga malam dalam pendapat yang paling sahih. Jadi waktu yang kedua adalah waktu ikhtiar sampai sepertiga malam, ya. Selepas waktu fadilah awal waktu tadi sehingga sepertiga malam. Ini dalam pendapat yang paling sahih. Waktu ketiga adalah waktu jawas, yaitu sehingga terbit fajar yang kedua. Terbit fajar yang kedua maknanya akan masuk waktu sholat subuh. Jadi ini adalah waktu jawas. Waktu jawas itu sampai terbit fajar yang kedua. Kalau sudah terbit fajar, sudah habis waktu. Waktu yang keempat adalah waktu udzur. Nah, waktu udzur ini waktu sholat maghrib bagi orang yang sholat jamak karena bermusafir. Jadi ini adalah waktu jamak taqdim. Sholat Isya dibawa kepada waktu sholat maghrib untuk dijamak karena seseorang bermusafir. Jadi ada 4 waktu: waktu fadilah, waktu ikhtiar, waktu jawas, dan waktu udzur. Ada perbedaan pendapat ulama mengenai syafaq dan akhir waktu sholat Isya. Ulama telah ijma bahwa waktu sholat Isya masuk dengan hilangnya syafaq. Dalam mazhab Asy-Syafi'i, syafaq adalah yang berwarna merah. Pengarang kitab At-Tahdhib telah menukilnya dari kebanyakan ahli ilmu. Al-Baihaqi telah meriwayatkannya dalam As-Sunan Al-Kabir dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Ubadah bin As-Samit, Syaddad bin Aus, Makhul, dan Sufyan Ats-Tsauri. Ibnu Mundir telah menghikayatkannya dari Ibnu Abi Laila, Malik, Ats-Tsauri, Ahmad, Ishaq, Abu Yusuf, Muhammad bin Al-Hasan, Abu Thur, dan Daud. Abu Hanifah Zafar Al-Muzani berpendapat bahwa syafaq adalah yang berwarna putih. Telah diriwayatkan perkara yang demikian ini dari Mu'adz bin Jabal, Umar bin Abdul Aziz, Al-Auza'i, dan Ibnu Mundir telah memilih pendapat ini. Beliau mengatakan telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu 2 riwayat. Imam An-Nawawi mengatakan dalam kitabnya Al-Majmu' bahwa syafaq di kalangan orang Arab adalah yang berwarna merah. Perkara ini masyhur dalam syair mereka. Ahli bahasa Arab juga mengatakan bahwa syafaq adalah yang berwarna merah. Al-Azhari mengatakan syafaq di kalangan orang Arab adalah berwarna merah. Al-Farra mengatakan, aku mendengar sebahagian orang Arab mengatakan di atasnya kain yang dicelup seolah-olah syafaq yang berwarna merah. Ibnu Faris mengatakan dalam Al-Mujmalul Khalil mengatakan syafaq adalah warna merah dari terbenam matahari sehingga waktu Isya. Az-Zabidi dalam Mukhtasar Al-Ain mengatakan syafaq adalah warna merah setelah matahari terbenam. Jadi pendapat kata Imam Nawawi mengatakan bahwa syafaq itu adalah yang berwarna merah. Tuan-puan, Bapak Ibu, saudara dan saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai di akhir tausiah atau mudzakarah. Dalam kesempatan ini, terima kasih telah menonton video ini. Fastabiqul khairat,
berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.